Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait struktur statis tentu, yaitu balok dengan beban terpusat yang jumlahnya lebih dari satu. Apabila pada materi-materi sebelumnya kita hanya melibatkan beban terpusat tunggal atau jumlahnya hanya satu pada struktur yang kita analisis, pada kesempatan ini kita ingin melihat prosedur pengerjaan apabila kita menjumpai balok yang kita analisis bebannya lebih dari satu atau multi beban. Nah, sebagai contoh di sini kita memiliki sebuah struktur balok yang pada bagian ujung kiri dan ujung kanannya terdapat perpanjangan yang menggantung ya, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan yang ditunjuk oleh kursor ini adalah tumpuan sendinya, kemudian ini adalah tumpuan rollnya, kemudian masih ada bagian yang menggantung pada kiri dan kanannya. Kemudian pada balok ini bekerja 4 buah beban terpusat dari P1 hingga P4 yang arahnya ada yang gravitasi yaitu P1 dan P3 dan ada yang melawan gravitasi atau yang arahnya ke atas yaitu P2 dan P4. Kemudian pada bagian bawah di sini dapat kita akses keterangan dari jarak-jarak yang kita perlukan untuk menganalisis struktur tersebut. Seperti biasa, teman-teman akan diminta untuk menghitung reaksi tumpuan dari balok ini, kemudian menghitung gaya dalam yang terjadi, dan yang terakhir adalah menggambarkannya dalam bidang gaya dalam pada bagian akhir dari series pengerjaan mekanika statis tentu ini. Nah, sebelum kita mulai menghitung, terlebih dahulu seperti biasa kita harus mengidentifikasi dari struktur. Guna dari identifikasi struktur ini adalah teman-teman merekognisi atau mengenali jenis-jenis reaksi yang terjadi pada setiap tumpuannya. Dan juga memberikan atribut pada titik-titik penting yang nantinya akan kita analisis gaya dalamnya. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada tumpuan yang ada di sebelah kiri ini adalah tumpuan sendi. Yang kanan adalah tumpuan roll. Tumpuan sendi memiliki dua reaksi, yaitu reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal. Dan tumpuan roll terdapat hanya satu reaksi vertikal. Kemudian kita berikan notasi titik-titik pentingnya. Untuk tumpuannya kita berikan notasi A dan B. Kemudian pada tempat bekerja yang P1 kita berikan C. P2 kita berikan D. P3 kita berikan E. Kemudian P4 kita berikan F. Dan paling ujung kita berikan titik G. Nah, setelah kita mengidentifikasi struktur, baru kita dapat menghitung reaksi tumpuan yang terjadi pada balok tersebut. Nah, berhubung kita melibatkan banyak sekali beban terpusat yang ada di sini dengan berbagai arah, tentu saja itu akan berimbas pada variabel perhitungan yang lebih banyak. Namun sama aja, berapapun banyaknya beban yang kita analisis, konsep perhitungannya tetap sama, yaitu untuk menghitung reaksi tumpuan kita akan memperlakukan kesetimbangan gaya dalam. Yang biasa kita lakukan itu adalah sigma momen di titik A sama dengan 0 untuk mencari reaksi yang ada di titik B yaitu RB. Nah, sebelum kita mulai menghitung di sini kita ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih maksud dari panah-panah yang warna oranye di sini. Jadi panah oranye ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan arah perputaran dari gaya maupun reaksi apabila kita meninjau sigma momen di titik tertentu. Jadi contohnya di sini kan kita meninjau sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti kita ingin menjadikan A sebagai titik putar dari gaya-gaya yang ada di sistem ini. Jadi contoh P1 terhadap A berarti perputarannya akan searah, maaf di sini perputarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Maka dari itu operasi hitungnya nanti akan negatif. Kemudian
P2 di titik D terhadap A, perputarannya akan berlawanan arah jarum jam. Berarti notasi hitungnya nanti akan negatif. Kemudian P3 terhadap A, perputarannya akan searah dengan jarum jam, maka operasi hitungnya akan positif. RB terhadap A, perputarannya akan berlawanan arah jarum jam, maka operasi hitungnya akan negatif. Kemudian yang terakhir ya di sini ya, P4 terhadap A, perputarannya akan berlawanan arah jarum jam, sehingga operasi hitungnya akan negatif. Nah, fungsi dari perputaran ini tadi adalah memberikan gambaran kepada kita apakah kita nanti harus menghitungnya dengan tanda positif maupun negatif. Nah, setelah kita tentukan sigma momen di titik A sama dengan 0, tinggal kita substitusikan variabel-variabel yang harus dihitung. Jadi, terhadap titik A, misal ini minus P1 dikalikan jaraknya, kemudian minus P2 dikalikan jaraknya, kemudian positif P3 terhadap jaraknya ke A, kemudian RB minus RB dikalikan jaraknya terhadap titik A, dan di sini minus P4 terhadap jaraknya ke titik A. Nah, dari perhitungan tersebut kita akan memperoleh nilai dari RB beserta arah yang benar ya. Jadi di sini itu setelah kita hitung diperoleh nilai RB-nya adalah negatif 3,44 ton. Arahnya ke atas. Jadi kan kita asumsikan RB itu arahnya ke atas awalnya. Nah, diperoleh ketika dihitung RB itu minus 3,44 ton ke arah atas. Nah, lebih enaknya daripada rumit seperti ini, kita negasikan saja. Jadi, minus 3,44 ton ke arah atas itu menjadi 3,44 ton ke arah bawah. Jadi, ini dapat kita simpan untuk sebelum berlanjut ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya adalah menghitung reaksi vertikal di titik A, yaitu RA. Nah, untuk menghitung nilai RA, itu kita dapat dengan mudah mengaplikasikan persamaan kesetimbangan terhadap gaya vertikalnya, yaitu sigma V sama dengan 0. Nah, dari sini, berdasarkan asumsi awal, kita tinggal melihat saja penjumlahan dari gaya-gaya dan reaksi ke arah bawah, itu sama dengan penjumlahan gaya-gaya dan reaksi yang ke arah atas. Jadi di sini contohnya yang ke arah bawah kan hanya P1 sama P3. Berarti P1 plus P3 itu sama dengan yang ke atas. Berarti RA plus P2 plus RB plus P4. Nah, tinggal kita perbaiki bentuk dari persamaannya. Jadi RA sama dengan P1 plus P3 min P2 min RB min P4. Nah, di sini RB tetap kita ikuti berdasarkan asumsi awal ya. Jadi asumsinya RB kita kan ke atas. Kita tetap pertahankan dia ke atas dulu. Nanti yang menjadi modifikasi adalah nilai RB-nya. Jadi setelah kita substitusikan angka-angka berdasarkan yang telah diketahui di soal, RA itu adalah sekian, sekian, sekian. Kemudian RB-nya tadi kan kita anggap masih ke atas nih. Nah, sejatinya kan dia ke bawah. Berarti kita negasikan dari angkanya. Jadi angkanya itu kan sejatinya 3,44. Jadi karena dia itu berlawanan, maka kita berikan angka negatif. Negatif 3,44. Nanti diperoleh RA sama dengan 1,44 ton ke arah atas. Jadi asumsi kita RA ke atas itu terbukti memang benar RA-nya ke atas. Yang tidak terbukti tadi adalah RB yang semula kita asumsikan ke atas, ternyata dia ke bawah sebesar 3,44 ton. Kemudian gimana dengan gaya horizontal yang terjadi pada struktur ini? Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada gaya horizontal atau beban horizontal yang terjadi. Sehingga reaksinya juga tidak ada. HA sama dengan 0. Nah, nanti bisa dibuktikan dengan persamaan sigma H sama dengan 0. Jadi HA sama dengan 0. Setelah kita menyelesaikan perhitungan reaksi tumpuan yang kemudian dapat diperoleh arah dan
besarnya RA, RB, dan HA, kita dapat melanjutkan perhitungan dengan menghitung gaya dalam yang terjadi pada struktur ini. Nah, sebelumnya di sini dapat kita akses besarnya RA, RB beserta arahnya ya, yang kita peroleh berdasarkan perhitungan sebelumnya. Jadi RA-nya ke arah atas sebesar 1,44 ton dan RB sebesar 3,44 ton ke arah bawah. Tidak ada HA karena memang tidak ada gaya horizontal yang terjadi pada struktur ini. Nah, kalau tidak ada gaya horizontal yang terjadi pada struktur ini, maka otomatis dalam hal perhitungan gaya dalam, gaya normal yang timbul pada struktur ini ya 0 di sepanjang bentang. Dari C, A, D, E, B, F, G itu tidak ada gaya normal sama sekali. Maka NC sampai NG di sini nilainya sama dengan 0. Nah, ini privilege buat teman-teman ya. Kalau lagi ujian, nggak ada gaya horizontalnya akan lebih mudah karena prosesnya lebih cepat. Nah, kemudian apabila kita bergerak ke perhitungan gaya geser. Di sini perhitungan gaya gesernya cukup banyak karena memang semakin banyak titik tinjauannya, jadi dari A sampai G, maka semakin banyak pula perhitungannya, apalagi pada daerah-daerah transisi, misal di titik terjadinya gaya atau beban atau reaksi pasti dikerjakannya 2 kali. Misal di titik A, di titik D, di titik E, di titik B, di titik F, itu masih dikerjakan 2 kali. Jadi dilihat dari sebelah kiri dan dilihat dari sebelah kanannya. Oke, mari kita pelajari satu persatu ya. Jadi kita mulai dari gaya geser di titik C. Gaya geser di titik C, kalau kita perhatikan di sini kan titik C bekerja sebuah beban yang arahnya ke bawah. Yang besarnya adalah P1 sama dengan 1 ton. Maka nilai dari DC itu adalah 1 ton dan nilainya negatif karena dia bergeraknya ke bawah. Kalau ke atas dia positif. Kemudian kita bergerak ke sebelah kanan yaitu tinjauan titik A. DA kiri. Kita pandang kiri dari titik A. Kalau pandang kiri berarti gaya geser yang terjadi di DA itu adalah sebesar DC, yaitu 1 ton dan negatif. Kalau lihatnya ke sebelah kanan atau DA kanan di sini, DA kanan berarti ada pengaruh dari RA. Berarti nilai dari DA kanan adalah DC ditambah dengan RA. Kenapa ditambah? Karena awalnya P1-nya ini kan ke bawah, kemudian RA-nya itu ke atas, berarti kan ditambah. Seperti itu. Berarti min 1 dari DC plus 1,44 sama dengan 0,44 ton. Jadi nilai DA kanan adalah 0,44 ton. Kemudian, kalau kita lanjutkan lagi pada titik D, D pandang kiri. Berarti D pandang kiri nilainya sama dengan DA kanan, yaitu 0,44 ton. Positif juga. Kemudian kalau kita pandang kanan, DD kanan berarti nilainya adalah ada pengaruh dari P2. Berarti DD kanan sama dengan DD kiri plus P2. Karena arahnya ke atas ya di sini ya. Maka 0,44 plus 2 sama dengan 2,44 ton positif. Kemudian kita bergerak ke titik E. Ke titik E. Di sini berarti DE kiri itu nilainya sama dengan DD kanan. Jadi nilainya itu adalah 2,44 ton positif. Tapi kalau kita lihat DE kanan, pasti ada pengaruh dari P3. Nilainya adalah DE kiri min P3, karena P3 arahnya ke bawah, makanya dia min ya. 2,44 min 3. Hasilnya 0,56 negatif. 0,56 ton negatif. Kemudian kita lanjut ke titik yang selanjutnya, DB. DB di sini, DB kiri berarti angkanya akan sama dengan DE kanan, 0,56 ton negatif. Kemudian kalau kita lihat DB kanan berarti ada pengaruhnya dari RB. Nah, tadi sudah negatif makin negatif, jadi
DB kanan itu diperoleh dari DB kiri dikurangi dengan RB. Nilainya adalah minus 0,56 min 3,44, hasilnya min 4 ton atau 4 ton negatif. Kemudian yang terakhir di sini adalah pada titik F. Pada titik F pandang kiri, nilainya akan sama dengan DB kanan atau 4 ton negatif. Kemudian untuk DG, di titik paling akhir, dia karena tidak terjadi kayak geser apapun, nilainya akan sama dengan 0. 0, match. Selanjutnya adalah perhitungan momen. Nah, untuk dapat menghitung momen, kembali lagi kita akan menghitungnya pada setiap titik yang telah kita tentukan. Jadi dari titik C, kemudian nanti bergerak ke titik A, D, E, B, F, G. Berarti berapa kali perhitungan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali perhitungan momen. Tapi nanti ketika mengerjakan jangan terlalu lurus untuk menghitung saja. Tapi ada kalanya kita harus menggunakan logika nih. Pada kondisi tertentu tak perlu dihitung pun juga sudah tahu nilainya itu berapa. Misal di sini ya, pada titik C. Kita ketahui bahwa titik C ini kan ujung bebas dari balok yang cantilever ini ya. Jadi ujung bebasnya ini kan cantilever, maka nggak ada momen di sana. Dapat dikatakan maka MC sama dengan 0. Tidak ada momen yang terjadi pada titik C. Selanjutnya, kita akan melihat pada titik A. Kita berlakukan cara yang sama dengan materi yang sebelumnya. Jadi kalau kita melihat di titik A, berarti bentangan yang akan diakui itu ya hanya dari titik C ke titik A saja. Jadi di sana ada beban atau gaya atau reaksi apa, itulah yang digunakan. Jadi selain dari bentangan ini nggak boleh dihitung. Jadi sesimpel dari A ke G untuk kondisi kedua ini nggak boleh dihitung karena bukan areanya. Jadi untuk MA di sini kan dari C ke A. Berarti yang menyebabkan momen di titik A itu hanya satu komponen di sini, yaitu P1. Jaraknya berapa? 2 meter. Kemudian nilainya itu positif atau negatif. Kita lihat di sini. Kalau kita kunci titik A-nya, dan kita jadikan A itu sebagai titik putar, maka P1 akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti operasi hitungnya akan negatif. Gimana dengan RA? RA karena tepat bekerja di titik A, dia nggak punya jarak, makanya percuma untuk dihitung. Maka yang diperhitungkan di sini adalah P1 saja. MA sama dengan minus P1 dikalikan lengannya. Berarti minus 4 ton meter atau 4 ton meter negatif. Selanjutnya, kita tinjau titik D. Di titik D berarti kita punya bentangan dari C ke D. Gaya reaksi apa yang akan kita perhitungkan di sini? Itu ada kontribusinya si P1 dan juga ada kontribusinya si RA. P1 terhadap D berputarnya gimana? Berlawanan arah jarum jam. Kalau yang RA di sini perputarannya searah dengan jarum jam. Berlawanan negatif, searah positif. Berarti yang P1 itu punya atribut negatif, kemudian yang RA punya atribut positif. Diperoleh MD-nya sama dengan 1,12 ton meter negatif. Selanjutnya kita lihat pada titik E. Di titik E berarti area tinjauan kita itu dari C ke E. Berarti sejarak 7 meter ini ya. Berarti yang kita perhitungkan di sana ada 3 komponen gaya atau reaksi ya di sini. Ada yang dari P1 terhadap E, berputarnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada RA terhadap E, nanti berputarnya adalah searah jarum jam. Kemudian ada P2. P2 terhadap E berputarnya searah jarum jam. Kemudian di sini P2, RA, dan P1 punya lengan gayanya masing-masing. Silahkan nanti cermati ya. Yang penting dihitung jaraknya dari titik kerja gayanya terhadap titik E.
Nah, di sini diperoleh ME-nya sebesar 6,2 ton meter. Positif. Dari yang awalnya negatif jadinya positif. Selanjutnya kita hitung pada titik kelima yaitu MB. MB di sini berarti range bentangan yang kita hitung itu dari C ke B. Berarti ada 1, 2, 3, 4 komponen gaya dan reaksi ya di sini. Ada P1 berlawanan arah jarum jam, RA searah jarum jam, P2 searah jarum jam, dan P3 berlawanan arah jarum jam. Dan nanti diperoleh nilai MB-nya adalah 3,96 ton meter positif. Jadi nanti silahkan dikoreksi lagi ya, ini dikerjakan sendiri. Apakah benar angka yang diperoleh di sini? Selanjutnya kita akan menghitung momen yang ada di titik F atau MF. Bentangan yang kita akan hitung yaitu dari C sampai F. Berarti sejarak 11 meter ya di sini ya. Nah, komponen gaya dan reaksi yang terjadi sepanjang C sampai F itu berarti ada P1, ada RA, ada P2, ada P3, ada RB. Nah, nanti perputarannya silahkan untuk dicermati lagi ya. Benar nggak ini negatif sama positifnya kalau berputar terhadap titik F? Nah, itu nanti akan mempengaruhi operasi hitung pada saat perhitungan MF. Nah, di sini perhitungan MF itu diperoleh angka mendekati 0. Karena di sini ada pembulatan angka ya, sehingga final dari angkanya itu diperoleh tidak bulat 0, tapi sejatinya dia itu 0. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita akan melihat nilai momen yang terjadi pada titik G. Nah, ini sama halnya dengan titik C ya, karena dia terletak pada ujung bebas. Kita nggak usah repot-repot untuk menghitung. Kalau sekiranya komponen itu adalah ujung bebas, berarti momennya itu tidak terjadi. Berarti MC sama dengan MG sama dengan 0, karena dia adalah komponen ujung bebas. Setelah kita menyelesaikan seluruh perhitungan dari reaksi tumpuan dan gaya dalam yang terjadi pada struktur yang kita analisis, kita hampir menyudahi perhitungan struktur ini dengan menggambarkan bidang gaya dalam yang terjadi. Jadi, sebelum kita mulai menggambarkan bidang gaya dalam dari struktur tersebut, kita terlebih dahulu harus menggambarkan dulu nih strukturnya, kemudian beban-beban yang terjadi, kemudian reaksi yang terjadi pada strukturnya, disertai dengan titik-titik pentingnya. Dari sini berarti kita ketahui ada titik C, A, D, E, B, F, G. Nah, itu wajib untuk dicantumkan. Dan juga ada informasi dari bentangan baloknya juga. Satuannya ini dalam meter, bebannya dan reaksinya dalam ton. Nah, sebelum menggambar, teman-teman di sini bisa salin juga hasil perhitungan gaya dalam yang telah diperoleh pada bagian sebelumnya. Dari gaya normal, kemudian gaya geser, serta momen. Itu silahkan disalin dan dipastikan angkanya itu benar ya, beserta dengan tanda-tandanya. Karena kita nanti dalam melukiskan bidang gaya dalamnya itu berdasarkan rekap dari hasil perhitungan yang ada di sebelah kanannya ini. Nah, sekarang kita mulai melukiskan bidang gaya dalam yang terjadi pada struktur ini ya. Jadi kita mulai dari bidang gaya normal. Nah, informasi dari perhitungan yang ada di sebelah kanan ini, NC sampai NG itu tidak terdapat gaya normal sama sekali. Nilainya itu 0. Wah, ini sangat mudah ya buat kita dalam melukiskan karena kita hanya perlu menggambarkan sebuah garis saja, kemudian di bagian ujung dan pangkalnya kasih 0. Karena di struktur ini tidak terjadi gaya horizontal dan reaksi horizontal. Nilainya 0. Nah, selanjutnya untuk gaya geser. Nah, ini datanya banyak sekali ya. Dari DC sampai DG, kemudian mulai dari titik A, nanti ada yang pandang kiri, ada yang pandang kanan. Nah, ini sebenarnya mudah kok untuk dilukiskan. Jadi, coba ya kita akan telusuri satu persatu nih. Mulai dari DC dulu. DC nilainya 1 ton negatif. Berarti
sistem yang berlaku di sini kan kalau gaya normal sama gaya geser itu positif di atas, negatif di bawah. Kalau di sini diketahui gaya gesernya itu negatif, berarti mulai dari 0 turun ke bawah, satu skala. Seperti itu untuk mewakili DC. Kemudian DA kiri nilainya adalah 1 ton, masih negatif. Berarti dari yang DC tadi tinggal diambil garis mendatar, nilainya satu skala juga. Nah, kemudian di DA kanan, di sana kan terjadi reaksi RA nih, yang menyebabkan ada peralihan angka dan tanda. Jadi yang mula-mulanya itu 1 menjadi 0,44 ton positif. Berarti dari sini kita tarik ke atas 0,44. Kemudian DD kiri nilainya 0,44 juga. Ya sudah, tinggal kasih garis datar aja 0,44. Kemudian di titik yang selanjutnya di sini di DD kanan ya, di DD kanan itu kan terdapat P2 ke atas. Berarti di sana berubah nilai DD-nya menjadi 2,44. Dia naik ke atas mencapai skala 2,44. Kemudian DE kiri nilainya sama 2,44 konstan, tarik. Kemudian kita lihat di sini DE kanan. Di DE kanan itu nilainya berubah menjadi 0,56 negatif. Ini karena siapa? Karena adanya P3 ya, dari 2,44 menjadi 0,56 negatif. Tapi negatifnya nggak perlu digambar ya, karena sudah diwakili dengan simbol nantinya. Kemudian DB kiri nilainya 0,56 negatif, sama berarti garis datar saja. Kemudian DB kanan 4 ton. Karena siapa di sini? Karena ada RB ya, RB ke arah bawah. Jadi menjadi 4 ton negatif. Kemudian ke DF. Ke DF, DF-nya di situ 4, kemudian DF kanannya jadi 0 karena ada P4 sama dengan 4 ton. Kemudian di DG karena sudah habis nggak ada gaya geser lagi, nilainya ya 0. Nah, hasil dari bidang gaya gesernya itu seperti ini. Jadi kalau di bagian atas dari 0 itu adalah yang positif, yang di bawahnya 0 itu adalah yang negatif. Nah, sekarang yang terakhir adalah menggambarkan bidang momennya. Bekal untuk menggambar bidang momen adalah hasil perhitungan momen dari titik C sampai titik G. Nah, di sini beruntungnya kan kita memperoleh nilai MC, MF, MG itu sama dengan 0. Berarti kita hanya perlu perhatikan di titik A, kemudian di titik D, titik E, dan titik B. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ada perbedaan tanda ya, di mana A sama D itu nilainya negatif, kemudian E sama B di sini nilainya positif. Kembali lagi saya ingatkan untuk menggambarkan bidang momen itu memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan bidang gaya normal dan bidang gaya geser. Kalau bidang gaya normal dan bidang gaya geser itu nilai positif di atas dari 0, kemudian yang negatif di bawahnya 0, tapi kalau yang momen positifnya di bawah, negatifnya di atas. Jadi kita mulai ya, MC di situ nilainya 0, berarti nggak usah dilukis apapun. MA nilainya 4 negatif, berarti kita harus ke atas. Titik 4 di sini ditandai dulu. Kemudian MD negatif juga 1,12 ditandai dulu. Kemudian ME positif 6,2 berarti dia ada di bagian bawah dari 0. 6,2 di titik E. Kemudian di titik B nilai momennya adalah 3,96 ton meter. Berarti di bagian titik B di sini 3,96. Nah, antar titik tadi tinggal dihubungkan dengan garis lurus. Karena kasus kita itu adalah beban terpusat, jadi antar titiknya dihubungkan dengan garis lurus saja. Nah, kemudian jangan lupa di setiap bidang dari gaya dalam, dari bidang gaya normal, gaya geser, dan bidang momen itu dilengkapi dengan satuannya ya, agar yang membaca tahu angka-angka ini tuh dalam satuan apa. Ini jauh lebih rapi daripada teman-teman langsung mencantumkan satuannya di sebelah angka. Lebih baik seperti ini. Jadi kita kasih kurung dalam
satuan apa. Nah, itu tadi merupakan rangkaian perhitungan untuk menyelesaikan kasus balok dengan beban terpusat lebih dari 1. Nah, semakin banyak bebannya, konsekuensinya memang perhitungannya akan jauh lebih kompleks dan lebih panjang. Tapi saya yakin dengan latihan yang teman-teman lakukan secara rutin, teman-teman tidak akan terkendala dengan hal ini. Jadi kalau kita lihat proses perhitungannya dari awal untuk menyelesaikan kasus balok dengan beban terpusat lebih dari 1 tadi adalah menghitung reaksi tumpuan, menghitung gaya dalam, dan menggambarkan bidang gaya dalamnya. Nah, sebelum perhitungan itu terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi struktur untuk mengidentifikasi reaksi-reaksi yang terjadi pada setiap tumpuan dari struktur baloknya, baru setelah itu dapat menghitung reaksi tumpuannya dengan menerapkan kesetimbangan gaya dalam. Kemudian untuk menghitung gaya dalam ini, teman-teman menghitung dari gaya normal, kemudian gaya geser yang perhitungannya cukup kompleks, kemudian menghitung momen, baru setelah itu data hasil perhitungannya dapat direkapitulasi dan dapat digambarkan bidang gaya dalamnya dari bidang gaya normal, bidang gaya geser, dan yang terakhir adalah bidang momen.